materi Singapura, anak-anak terlebih dahulu akan tujuan pembelajarannya untuk anak supaya anak itu bisa menjelaskan tentang negara Singapura, baik itu negaranya ataupun perekonomian. Selain perekonomian itu tentang sumber daya alam, di mana setelah pembelajaran hari besok ya, hari Senin, diharapkan anak-anak mengetahui seluk-beluk tentang negara Singapura. Berarti area pengembangannya yang akan dikembangkan di hari Senin itu apa? Hampir keseluruhan tentang negara-negara Singapura, baik itu dari nama asli negara Singapura ataupun perekonomian yang dihasilkan ataupun nanti kerjasama yang dilakukan Singapura dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berarti lebih ke kognitifnya gitu ya, dan cara anak nanti menyampaikannya lagi gitu. Terus untuk model pembelajaran yang dipakai nanti di hari Senin apa? Model pembelajaran yang akan saya pakai nanti hari Senin itu mungkin model pembelajaran discovery learning, karena kita menyesuaikan dengan keadaan kelas. Ya, bagus sekali. Untuk strategi nanti yang akan dipakai, strategi apa? Strateginya yang akan dipakai itu strategi tentang pendekatan saintifik, pendekatan kepada anak terlebih dahulu mungkin. Dan mungkin setiap pembelajaran pasti ada penilaian. Nah, nanti penilaian yang akan dipakai Bu Arum apa penilaiannya? Mungkin penilaian itu tentang penilaian tulis, baik itu penilaian sikap ataupun penilaian pengetahuan pada anak. Sekali. Bu Arum itu nanti di hari Senin itu kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A, Waktunya dari jam 11.30 sampai jam 12. Terima kasih Bu Arum. Nanti saya akan memantau gitu apa yang barusan dibicarakan gitu. Mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Australia ada, benua Australia ada. Nah, begitu juga Singapura negara kecil tapi maju. Kemajuan Singapura itu tergantung dari penduduk. Karena suatu atau kemajuan perekonomian suatu negara itu tergantung penduduknya. Subsidi kepada penduduk. Kalau negara maju memberikan subsidi upah kepada penduduk tidak menjadi masalah. Kalau kita mau mensubsidi upah kayak gimana? Sekarang aja antara orang bekerja yang tidak bekerja lebih banyak kasus yang tidak bekerja. Banyak kasus-kasus pengangguran. Nah, di sana makanya adanya sistem perbaikan perekonomian di segi penduduk di negara Singapura. Bagaimana cara kita menyamakannya? Bagaimana cara kita memperbaiki yang ada di daerah Indonesia bisa sama dengan negara Singapura? Ethiopia, Malaysia, Singapura, Singapura menggunakan mata uang dolar Singapura. Dan memiliki iklim tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Arum. Setelah tadi mengadakan observasi. Apa kabarnya Bu Arum? Nah, tadi setelah saya datang ke kelas Ibu mengobservasi, bagaimana perasaan Ibu? Lumayan tegang. Lumayan tegang, padahal biasa aja gitu ya, kan kita teman. Terus tadi izinkan saya menyampaikan catatan refleksi tadi ya, pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah ada gitu, sudah jelas. Bu Arum itu menyampaikan bahwa belajar hari ini pengetahuan tentang negara Singapura kan sudah secara runut gitu. Di penilaian di akhir tadi di sesi jam pertama itu sudah ada salah satu anak yang bisa menyebutkan gitu iklimnya seperti apa, Singapura letak geografisnya seperti apa, itu sudah tercapai. Nah, kalau di strategi, nah di strategi ini yang saya kurang
sesuai dengan modul ajar yang pertama Ibu kasih ke saya. Kenapa seperti itu? Yang tadinya kan mau sekali learning yang jadi PBL, nah di sana tuh kayak kalau sekali learning mah kayak lebih kita yang apa ya, yang lebih monoton. Nah tapi kalau emang enak ada medianya, saya pengen cuma memberikan dari besar, tapi ketika dikaji ulang karena tidak ada media ya dia mungkin kekurangan media, makanya saya pilih dari menjadi PBL. Mungkin ketika dikelompokkan, ketika saya sudah memberikan materi terus dikelompokkan, jadi si anak lebih mengetahui, jadi lebih mendalam. Dari sana dituntutlah si anak untuk lebih mandiri dalam. Nah, berarti keinginan Bu Arum itu di kelas itu ingin anak-anak itu belajarnya aktif Iya. ya di pembelajaran di PS itu. Padahal kenyataan tadi gitu terlihat anak-anak itu kurang aktif. Menurut Bu Arum penyebabnya apa nih anak-anak itu belajarnya kurang aktif? Yang pertama untuk laki-laki mungkin karena teman-teman sebangku ya juga. Terus yang kedua tuh mungkin karena jam pelajaran untuk di kelas 8. Itu karena jam pelajaran kalau di jam pelajaran akhir yang biasanya kan IPS, ilmu pengetahuan sosial, kayak pembelajaran yang banyak materi-materi bikin jenuh. Nah makanya kayaknya dari segi ketidakaktifan si anak tuh karena udah merasa lelah belajar dari pagi terus belajar akhirnya kayak belajar tentang materi kayak gitu. Terus tadi di awal katanya menyebutkan medianya juga kurang mendukung gitu, Iya. jadi anak-anak itu kurang aktif. Iya. Media seperti apa yang seharusnya ada gitu di kelas supaya anak-anak itu aktif belajar? Yang mungkin ya Ibu ya, kalau melihat dari sekarang kan zamannya udah zaman modern, kurikulumnya juga udah kayak berubah ya, kayak merdeka. Jadi kalau si anak lebih mau aktif tuh kayak difasilitasi dalam segi teknologinya. Sedangkan di sini mungkin karena kita daerahnya masih daerah pedesaan, jadi segi fasilitas teknologinya itu tidak memadai sepenuhnya. Kalau mungkin perkotaan mah setidaknya si anak bisa bawa gadget. Nah kalau di sini kan di desa mah kayak bawa gadget ke sekolah tuh tidak boleh. Ya berarti beberapa penyebab gitu anak-anak itu kurang aktif di pelajaran itu pertama karena sikap anak sendiri gitu ya yang katanya banyaknya santri gitu, jadi kurang motivasi belajarnya. Yang kedua karena jam pelajaran di akhir. Yang ketiga medianya itu kurang mendukung. Nah Bu Arum sudah tahu nih beberapa penyebab anak-anak itu kurang aktif belajar. Nah menurut Bu Arum solusinya gitu supaya anak itu lebih aktif gimana nih solusinya gitu? Solusi ya untuk kalau kelas 8B yang pertama sih kalau dibandingnya ya kalau kelas 8 yang lainnya dipindah jam belajar sih. Kalau misalkan di jam awal semangatnya masih, kalau di kelas 8A dan 8B bisa 8A mah karena mungkin masih pagi jadi otak masih fresh, jadi kalau ada tanya jawab tuh enak. Yang kedua mungkin apalagi ditambah lagi dengan media yang memadai, jadi bertambah penyemangat untuk belajar kayak gitu. Padahal kan di sekolah kita sudah ada layar gitu ya, layar besar ya CD itu bisa digunakan. Tapi mungkin harus koordinasi juga dengan guru lain dan kepala sekolah. Nah menurut Bu Arum kapan nih kira-kira Bu Arum akan mengobrolkan lagi, komunikasi lagi tentang usulan Bu Arum, misalnya tadi pindah jam pelajaran, terus medianya lebih dilengkapi lagi gitu dengan sarana internet. Kapan akan diobrolkan dengan kepala sekolah atau rekan guru lainnya? Mungkin kalau diobrolkan mungkin nanti pas semester kan ada evaluasi lagi ya tentang jam, pergeseran jam. Kalau untuk sekarang mah mungkin tidak memungkinkan, jadi memanfaatkan apa yang ada aja kan. Jadi di akhir semester ya. Kalau untuk media nih kapan akan mulai dilakukan untuk anak-anak untuk pelajaran IPS? Kalau media mah mungkin nanti akhir dari pembelajaran dari negara-negara Asia Tenggara, nanti kita lihat tentang video-video negaranya letaknya, terus nanti pindah ke sub kedua tema negara lain gitu ya, bisa menggunakan internet ya, video gitu pembelajaran beberapa anak-anak. Alhamdulillah Bu Arum, berarti Bu Arum sudah dapat solusi gitu dari hambatan anak-anak itu kurang aktif belajar. Terima kasih Bu Arum bincang-bincang hari ini untuk observasi dan pasca observasinya. Mudah-mudahan ke depan